2014. Saya bayarin take over rumah kakak saya. Oke. Rumah yang saya bayarin take over ini yang saya tempatin ambruk. Disitulah mulai ada permasalahan-permasalahan. Itu saya yakin ada dosa saya juga. Ada istilahnya dosa saya sama istri, dosa riba juga, sama dosa di lini usaha juga yang nauzubillah min dzalik, udah saya nggak mau saya ulangi lagi lah. Masya Allah. Nah, terus 2014-2015 kurang lebih saya take over rumah. Terus 2017 saya ngambil mobil. Secara hukum saya udah tahu itu riba. Saya bohongin Allah itu. Masya Allah. Mobil disewa tabrakan. Yang nyewanya itu krunya itu kalau nggak salah meninggal 1 orang. Tadi saya sempat cerita Mas Hadi sempat dulu mau bunuh diri. Dulu ya, betul sekali. Apa yang membuat begitu? Karena boleh dibilang saya itu yang membuat bunuh diri itu dalam artian masih tahap pembelajaran, nggak punya ilmu. Yang tadi itu benar, segala sesuatu kan, kalau misalkan kita nggak punya ilmu, ilmunya cuma punya satu, contoh punya palu, semua dipaluin semua. Sedangkan di dunia ini kan banyak alat-alat gitu kan, mobil resin ini pakai obeng, ini pakai palu, ini pakai serep, pacul dan sebagainya gitu. Mungkin karena kebodohan saya, ilmu saya, yang dimana sendiri sebenarnya salahnya sama diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa kita kedatangan tamu yang luar biasa juga. Beliau adalah pasangan muda yang sudah terjerumus utang piutang. Kita langsung ngobrol saja dengan beliau. Beliau alhamdulillah datang jauh-jauh dari Cirebon mengikuti kegiatan kita The Basic Element. Beliau sudah mengikutinya selama 2 hari dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Beliau memiliki utang dan sempat mau bunuh diri. Kita akan ngobrol langsung dengan beliau. Beliau adalah pengusaha ayam dari Cirebon, Mas Hadi dan Mbak Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Mas Hadi, Mbak Meta? Sebelum kesini sakit, tapi kesini alhamdulillah sehat. Masya Allah, sebelum kesini sakit, setelah datang kesini dipaksakan sehat. Di perjalanan itu sehat alhamdulillah. Apa yang membuat sehat? Semangat keluarga, dukungan dari teman-teman, saudara, orang tua, semua yang terlibat yang kita kenal. Mas, pertanyaan Mas Hadi, Mbak Meta, masih sangat muda, pasangan yang sangat muda dan pengusaha, tapi punya utangnya ratusan juta, bahkan mau miliaran. Apa yang membuat punya utang, Mas Hadi? Saya luruskan dulu, kalau mau miliar kan enggak, tapi ratusan juta ya siap. Nah, saya luruskan dulu. Yang membuat adalah yang pertama ini memang yang namanya orang usaha itu kan biasanya kan memang tidak terlepas dari utang piutang. Biarpun itu utang dagang atau utang perbankan. Nah, tapi kalau secara utang perbankan sendiri saya nggak punya. Secara utang modal ke bank nggak punya. Tapi yang sangat saya utang besar ini di utang dagang. Utang dagang. Dan utang yang istilahnya saya tahu ilmunya, yakni utang bunga, tapi saya ngambil juga. Yakni utang KPR. KPR. Rumah ya? Bukan atas nama saya. Oh gitu. Atas nama saudara saya. Baik. Tapi yang tanggung jawab Mas Hadi sama Mbak Meta. Take over lah bahasanya. Take over, baik. Itu di Cirebon juga? Di Cirebon juga. Baik. Mas, yang membuat Mas Hadi sama Mbak Meta datang ke Bogor jauh-jauh ya dari Cirebon. Pastinya kan ada beberapa resiko yang diambil. Resiko waktu, investasi tenaga, pikiran, ya kan? Di sini belajar 2 hari. Apa yang membuat Masnya yakin saya mau bergabung dengan MMC, mau bergabung dengan MTR, mau belajar? Apa? Mungkin Mama dulu. Silakan, Mbak Meta. Kalau saya niatnya ke sini untuk belajar. Lebih untuk belajar lagi, untuk gimana caranya memecahkan masalah kami gitu ya. Tapi di sini nggak cuma untuk memecahkan masalah kami. Di sini kita belajar tentang agama, tentang ya sama lainnya gitu lagi. Baik. Silakan Mas Hadi, ada tambahan. Saya pribadi yang mendorong saya untuk mengenal MTR, yang pertama sebenarnya saya udah kenal MTR dari 6 tahun yang lalu. Sudah itu kenal? Bukan MTR, masih pengusaha tanpa riba. PTR ya? 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. YouTube, tapi saya acuh, cuek. Tahun-tahun kemarin lah, 2018, 2019. Saya suka lihat YouTube, Mas. Masya Allah, alhamdulillah. Apa ini bebas hutang, riba. Saya pun nggak ngerti. 2017
Nah, awal mula saya mulai ke bawah itu tahun 2014 lah. 2014. Saya bayarin take over rumah kakak saya. Rumah yang saya bayarin take over ini yang saya tempatin ambruk. Disitulah mulai ada permasalahan-permasalahan. Itu saya yakin ada dosa saya juga, ada istilahnya dosa saya sama istri, dosa riba juga, sama dosa di lini usaha juga yang nauzubillah min dzalik, udah saya nggak mau saya ulangi lagi lah. Masya Allah. Nah, terus 2014-2015 kurang lebih saya take over rumah, terus 2017 saya ngambil mobil. Secara hukum saya udah tahu itu riba, saya bohongin Allah itu. Masya Allah. Mobil disewa tabrakan, yang nyewanya itu krunya itu kalau nggak salah meninggal 1 orang. Innalillahi. Tapi memang saya tidak merasa diberatkan secara material, hanya mobil aja gitu kan. Nah, udah gitu usaha mulai down. Tahun berapa itu? Itu 2017 saya ingat. 2017. Kurang lebihnya bulan November itu. Oke. November itu. Dihancurkan sama. Terus yang membuat semakin saya hina di siang hari, gelisah malam hari ini, kok usaha makin kesini kok kayaknya makin down gitu kan. Kayaknya ada yang salah nih. Yaitu kalau nggak salah sama sistemnya, ya personalnya. Secara ilmu kan seperti itu, teori. Tapi secara faktanya kan kita nggak mau nyalahin diri kita. Pasti kita nyalahin orang-orang. Nah, memang benar di MTR ini saya benar baru tahu itu ada namanya tabiat buruk hutang. Dan saya seperti ngaca, saya bilang sama istri saya kalau hikmahnya kan. Hikmahnya setiap malam jadi saya sering ngobrol sama istri saya tentang usaha kita, tentang manajemen kita, tentang rumah tangga kita, tentang saudara-saudara kita, tentang lingkungan kita gitu. Sebelumnya belum pernah? Nggak pernah. Sibuk urusin usaha. Sibuk. Saya urusin usaha saya, dia cukup ngurusin rumah. Saya benar, kamu selalu salah. Bener itu sampai kan? Segitunya. Sampai segitunya. Masya Allah. Nah, itu jadi istilahnya kalau misalkan hutang ini yang mulai bergejolak hutang ini di kurang lebihnya 2020 awal. Saya take over lagi nih. Mulai lagi rumah kakak saya gitu kan. Memang sebelumnya itu saya juga boleh dibilang ada perjanjian yang tapi bukan pelakunya saya, tapi mendukung lah praktek riba, mendukung. Nah, makanya kan katanya dari mulai saksi yang mencatat dan lain sebagainya yang terlibat di riba itu kan kena semua kan. Itu saya kena. Mobil Malik, ayam banyak yang mati. Saya kebetulan di usaha ayam, Pak. Ayam banyak yang mati, ya kan. Terus istilahnya supirnya juga, saya sebenarnya juga kasihan sama supirnya gitu kan. Dan istilah usaha udah mulai down aja. Sampai pada akhirnya ya saya alhamdulillah pas lihat itu nongol lagi nih. Langsung saya nggak banyak pikir panjang, saya klik, saya lihat testimoninya dan sebagainya. Udah saya langsung tanya. Sebelumnya saya nanya di beberapa grup yang ada di WA saya tentang ada yang tahu MTR nggak, ada yang tahu infonya MTR nggak. Mencari tahu berarti? Mencari tahu saya, Pak. Selama berapa lama mencari tahu saya 3 bulan, Pak. Tentang info MTR. MTR. Tentang MTR saya cari tahu 3 bulan. Nggak ada yang tahu, Pak. Bener nggak ada yang tahu. Di grup-grup ini nggak ada yang tahu. Bahkan pas saya ketemu sama kontak yang pegiat di Cirebon, sama dokter Eva, klinik Evara ya. Ya betul. Beliau bilang sebenarnya waktu itu ada event, Pak, di salah satu hotel di Cirebon. Kita udah jor-joran info, tapi memang mungkin saya belum dikasih tahu info sama Gusti Allah gitu kan. Jadi ya nggak tahu itu. Seperti itu. Sampai pada akhirnya saya memberanikan diri komen di YouTube, saya alhamdulillah langsung dihubungi sama tim Syariwat ya. Tadi saya sempat cerita, Mas Hadi sempat dulu mau bunuh diri. Dulu ya, betul sekali. Apa yang membuat begitu? Karena boleh dibilang saya itu yang membuat bunuh diri itu dalam artian masih tahap pembelajaran, nggak punya ilmu. Yang tadi itu benar, segala sesuatu kan, kalau misalkan kita nggak punya ilmu, ilmunya cuma punya satu, contoh punya palu, semua dipaluin semua. Sedangkan di dunia ini kan banyak alat-alat gitu kan, mobil resin ini pakai obling, ini pakai palu, ini pakai serep, pacul dan sebagainya gitu. Mungkin karena kebodohan saya, ilmu saya yang dimana sendiri sebenarnya salahnya sama diri saya. Maksudnya saya mau bunuh diri itu ya pernah dulu, ya boleh dibilang under pressure lah. Masya Allah. Tekanan luar biasa dari orang-orang yang boleh dibilang kita sayangin gitu kan. Terus dari yang lainnya juga ada gitu. Baru niat, belum pengen. Apa bunuh diri baik lah mungkin. Gitu loh, berpikiran aja sebenarnya gitu kan. Tuh, makanya temen sih. Mati lah gitu kan. Sampai sejauh itu ya, mau mengakhiri hidup ya. Lagi awal-awal usaha itu, Pak. Usaha itu. Oke. Mas Hadi, Mbak Meta.
Alhamdulillah sudah berkumpul dan bertemu dengan masyarakat tanpa riba dan ikut pembelajaran The Basic Element. Menurut Mas Hadi dan Mbak Meta, apa sih yang didapat dari pembelajaran apa, kita? Silakan Mbak Meta. Kalau Maman sih, kalau saya ya. banyak sih. Banyak. Di antaranya kecil deh. Iya. Poin-poin apa tuh? Saya lebih tahu tadi apa Islam itu apa. Lebih kafah insya Allah ya. Dasarnya gitu ya Mas ya. Dasar-dasarnya itu apa. Terus waktu dulu saya juga pernah dengar tiba-tiba, tapi saya tuh nggak tahu tiba itu kayak apa. Dan sekarang saya baru tahu ternyata kita hidup tuh nggak jauh-jauh dari riba. Kayaknya semua lapisan kita itu tuh ada ribanya gitu tuh. Harus lebih hati-hati. Jadi harus lebih hati-hati lagi, benar. Harus lebih hati-hati lagi dalam langkah gitu tuh ya. Baik. Dengan ilmu pastinya. Baik. Kalau Mas Hadi sendiri gimana? Yang pertama saya antusias banget sama event ini, Masya Allah, di luar ekspektasi saya yang pertama. Yang kedua, pesertanya juga Masya Allah, ini bukan orang lain lagi, udah melebihi saudara. Dan maksudnya melebihi saudara, kita nggak kenal kok, disalamin, diciumin, dipelukin gitu kan, dijewer, dipijetin, istilahnya memang belum kenal, belum ada. Masya Allah itu kan, bukan istilahnya ya memang saudara seiman gitu kan, Masya Allah. Nah jadi istilahnya terus juga boleh dibilang dari coach-coachnya juga, Masya Allah juga, Allah tadi juga saya ketemu sama Ustaz juga, Masya Allah beliau humble banget istilahnya, terus juga istilahnya Allah profile banget, Masya Allah. Masya Allah, saya nyesel Pak, baru sekarang nyesel beneran. Nyesel ya? Nyesel ketemu sama beliau, baru saya nyesel. Masya Allah, baik. Saya juga bangga, dalam artian maksudnya bangga sama salah satu peserta pasangan ya, couple ya. Beliau nggak punya utang, tapi juga datang. Tujuannya tolabul ilmi, Masya Allah. Itu kita bilang sama istri saya juga tadi, kalaupun kita nanti lebih bebas utang, kita tetap siap, terinspirasi ya. Baik, waktu kita terbatas Mas Hadi. Kebetulan kita di sela-sela acara The Basic Element, kita ngambil waktunya. Karena ini waktunya terbatas, saya ucapkan terima kasih yang luar biasa. Boleh, silakan. Ya, untuk teman-teman yang lihat video ini, saya doakan kepada teman-teman semuanya, dimanapun berada. Saya doakan yang punya hutang-hutangnya lunas. Amin. Maupun hutang riba ataupun non riba, janji yang belum ditepati, semuanya saya doakan lunas semuanya hutangnya. Yang terpenting satu, yakin. Yang kedua, buktikan. Yang ketiga, istilahnya harus sungguh-sungguh. Masya Allah. Ya, itu aja mungkin. Ya, hindari riba, jangan ulanginya lagi. Cukup, itu aja Mas. Amin. Kita doakan bersama juga Mas Hadi dan Mbak Meta, utangnya cepat selesai ya Mas ya. Kebarokahan, rezeki dan anak-anak dikasih putra-putri yang soleh-solehah. Perbincangannya sedikit, semoga bisa menginspirasi. Saya ucapkan terima kasih kembali lagi kepada Mas Hadi dan Mbak Meta. Pemirsa semuanya, kita doakan bersama beliau kita lunas. Dan bagi pemirsa semuanya yang merasa bahwasannya event kita, acara kita bermanfaat dan ada manfaatnya, silahkan subscribe, komen, dan share.